Halo, salam bahagia semuanya. Jumpa lagi bersama saya Kevin Bongtanin. Oke, untuk video kita kali ini Kevin akan cek ya energi di luar sana, yaitu orang yang mungkin sedang kamu curigai dan dia adalah kekasih kamu, pernah melakukan atau dia pernah berselingkuh. Dan kemudian sahabat kebahagiaan pengen tahu apakah dia akan kembali berselingkuh. Kita akan cek bersama-sama untuk energi update-nya ya sahabat kebahagiaan. Dan sebelum ke pembacaan, jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Untuk kalian yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal ya. Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan energi positif untuk kita semua. Ini adalah bacaan general, terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali ya. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain ya sahabat kebahagiaan. Selalu bijaksana ketika nonton tayangan YouTube, terutama tarot ya, karena ini adalah general reading. Oke, akankah dia kembali berselingkuh? Akankah dia kembali berselingkuh? Kita cek bersama-sama sebagai energi terbarunya dia. Energi pertama, ada komunikasi. Komunikasi ini mengindikasi tentang hal-hal yang berkaitan dari segi komunikasi ya. Kalau misalnya dikatakan, Kevin, apakah dia ada indikasi berselingkuh? Ada komunikasi yang muncul. Komunikasi ini awal mula terjalin sebuah koneksi ya. Ada kemungkinan akan ada komunikasi duluan antara hubungannya dia dengan si selingkuhannya ya sahabat kebahagiaan. Karena Kevin lihat di sini komunikasinya itu mengindikasi bahwa mereka terjalin sebuah komunikasi, di mana komunikasinya ini nantinya akan memunculkan sebuah keintiman. Oke. Selanjutnya ada kata false good. False good ini berkaitan dari sesuatu hal yang diucapkan. Istilahnya adalah dia tobat, namun tobatnya itu adalah tobat palsu ya sahabat kebahagiaan. False good, dewa yang palsu. Ada sesuatu hal yang mungkin sahabat kebahagiaan percayai pada diri dia, tapi dia itu memang pandai sekali mengatur segala sesuatunya, termasuk bagaimana dia berkomunikasi, bagaimana dia menyembunyikan komunikasinya bersama selingkuhannya. Di sini memang Kevin lihat ada indikasi perselingkuhan, awal mulanya itu ada di komunikasi. Komunikasinya memang masih ada, namun dia berupaya untuk menyembunyikan itu semua, yang berkata seolah-olah tidak ada sebuah perselingkuhan. Ya, kalau dikatakan apakah dia akan kembali selingkuh, jawabannya iya ada. Siapa dia? Nanti kita akan cek zodiaknya dia, karakternya dia itu seperti apa yang mencoba untuk kembali selingkuh. Komunikasi dan false good ini sudah mengindikasi memang ranahnya dia pandai sekali menutupi atau menyembunyikan komunikasi ya. Komunikasi dengan selingkuh itu banyak sekali cara ya, bukan hanya lewat WhatsApp doang, dari aplikasi chatting doang, dari hal-hal yang berkaitan dari game itu juga bisa ya sahabat kebahagiaan. Dia bilangnya lagi mabar main game, tapi di gamenya itu dia berkomunikasi dengan si selingkuhannya. Banyak banget caranya di sini sahabat kebahagiaan. Lalu selanjutnya ada kartu surrender ya sahabat kebahagiaan. Wow. Udah ketemu kartu false good, ada kartu surrender. Dia itu nggak mudah menyerah ya sahabat kebahagiaan. Ketika hubungan yang kemarin sempat ketahuan dan dia bilang, aku nggak akan ngulangi perselingkuhan ini, ya aku janji sama kamu. Tapi false good ini energinya kuat banget ya, dimana ketika dia mungkin berkata bahwa oke, aku kapok sayang, aku kapok nggak ngulangin lagi ini, tapi di lain sisi perasaannya dia itu masih memunculkan rasa penasaran dan masih ingin berkomunikasi dengan dia. Balik lagi di energi komunikasi sahabat kebahagiaan. Jadi memang orang ini memang secara hati ini masih terkoneksi dengan si selingkuhannya ya, karena dia masih ada rasa penasaran sama si selingkuhannya. Wow, keluar energi kartu possession atau energi sulfur di sini ya sahabat kebahagiaan. Selama ini ya dia yang bilang nggak ngulangin lagi perselingkuhannya, dia itu banyak sekali mimpi buruk yang membuat dia itu gak kuat ngadepin ini semua. Dia memang menahan tidak menghubungi si selingkuhannya. Tapi
ketika ada sebuah kesempatan untuk berkomunikasi di sini, perasaan takutnya dia itu terobati dan dia berupaya untuk gimana caranya aku agar ngejaga komunikasinya dengan dia tanpa diketahui oleh sahabat kebahagiaan. Jadi kalau dikatakan apakah dia akan kembali berselingkuh, jawabannya yes banget ya, yes banget. Dan di sini memang masih ada komunikasi. Apakah orang ini bertemu? Belum ada pertemuan ya. Di energi keempat kartu ini belum ada energi pertemuan, namun ada energi komunikasi, ada energi rasa takut. Takutnya di sini adalah takut ketahuan lagi, takut tidak sesuai dengan realita lagi, dan dia tidak akan pernah menyerah untuk kembali berkomunikasi atau kembali ngejalin hubungan bersama selingkuhannya. Karena apa? Orang ini tuh masih mencintai si selingkuhannya ya. Oke. Dan kita akan cek ada energi apa lagi. Ada energi kartu lose di sini sahabat kebahagiaan. Energinya itu berkaitan dari hasrat ya. Hasrat. Ketiga komponen cinta orang ini masih memiliki gairah. Masih memiliki gairah dan minat terhadap si selingkuhannya ya. Dan dia bisa memanfaatkan segala sesuatunya termasuk uang, termasuk materi kepada siapapun, termasuk kepada sahabat kebahagiaan atau kepada si selingkuhannya di sini ya sahabat kebahagiaan. Oke, ada Neptune ya, illusion. Illusion ini memang pandai sekali berilusi, yang bilang bahwa nggak ada kok, aku nggak ada selingkuhan sama dia. Illusion ketemu sama false good, ini udah kompak, sahabat kebahagiaan udah kompak. Orang ini memang menutupi segala sesuatunya ya, yang dia bilangnya nggak selingkuh, dibilangnya nggak ada apapun di situ. Sahabat kebahagiaan masih ada perasaan bahwa kok perasaanku nggak nyaman ya, nggak nyaman sama dia ya. Kalau misalnya sahabat kebahagiaan itu sudah kenal betul siapa dia, pasti hal kecil yang dia sembunyikan, sahabat kebahagiaan pasti akan tahu ya, bahwa sesuatu yang ditutupi dari dia itu ada. Dan di energi kartu illusion di sini, dia memang pandai sekali memanipulasi segala sesuatunya ya. Dan perannya di sini memang banyak sekali hal-hal yang ditutupi. Kalau misalnya dikatakan, kamu masih sayang nggak sih sama aku? Dia bilang, ya aku masih sayang sama kamu. Lalu kamu bagaimana sama selingkuhannya? Apakah kamu masih sayang? Enggak, aku nggak sayang sama dia. Dia menutupi di sini semua. Wow, Mars. Ini nggak tahu kenapa ya energinya itu dia masih ada gairah loh sahabat kebahagiaan. Luz dan juga ada kartu Mars di sini. Mars ini berkaitan dari sisi gairahnya dia, minatnya dia ya, dan keberaniannya dia untuk bisa ngejalin hubungan kembali dengan si selingkuhan ya. Karena energi Mars di sini dia itu kayak berani banget ngelawan arus loh sahabat kebahagiaan. Nggak takut ngejalin hubungan itu ada sebuah karma atau apa, dia nggak mikirin itu. Yang dikejar itu memang ambisi dan keinginan semata ya sahabat kebahagiaan. Oke. Ini hal yang berkaitan dari sisi ekstrimnya dia ya sahabat kebahagiaan. Ada suicidal di sini, arsenik. Hal ekstrimnya adalah ketika dia memaksakan diri untuk ngejalin hubungan bersama si selingkuhan. Ini bahkan dia rela berkorban untuk si selingkuhannya karena dia tuh udah tergila-gila sama si selingkuhan. Kenapa tergila-gila? Energi Mars tentang ambisinya dia. Dia punya ambisi yang luar biasa terhadap si selingkuhannya ya. Karena si selingkuhannya mungkin memberikan hal yang tidak dimiliki oleh sahabat kebahagiaan. Makanya dia ngejar di situ. Paling banyaknya itu adalah nafsu ya, nafsu semata ya, karena di sini ada energi lust juga dan ada energi Mars ya. Yang dikejar itu memang nafsu. Oke. Ritualis. Ini ada beberapa ya sahabat kebahagiaan. Kalau misalkan kenapa dia bisa tergila-gila seperti ini? Ini ada masuknya ke black magic juga masuk ya sahabat kebahagiaan. Makanya dia itu kayak tergila-gila banget sama si selingkuhnya. Entah dia tuh pakai pelet atau hal yang berkaitan dia itu kayak pakai susuk gitu ya, pakai susuk sehingga pasangan kamu atau si dia ini gampang banget ketarik sama dia. Karena di sini ada energi ritualis dan dia bisa melakukan hal ekstrim untuk memaksakan diri ngejalin hubungan sama si selingkuhannya di sini. Energinya pembacaan Kevin ini bisa sudah terjadi, belum terjadi, atau mungkin juga akan terjadi ya sahabat kebahagiaan, karena ini adalah energi general. Tapi di energi kartu ritualis di sini memang banyak banget hal-hal yang berkaitan dari segi black magic ya. Ada black magic di sini ternyata ya sahabat kebahagiaan. Lalu untuk energi tuh kan bener
Vendetta. Ini ada yang dikasih black magic ya, pasangan kamu. Ada yang kena pelet. Atau mungkin juga hal berkaitan dari susuk ya. Kita cek bersama-sama siapa sih yang mudah sekali kena pelet untuk kartu ini. Yang pertama di sini ada Gemini. Ada Gemini, dia bisa ini adalah zodiaknya dia atau zodiaknya kamu ya. Ini ada Gemini. Lalu di False Good nggak ada zodiaknya. Lalu di sini nggak ada zodiaknya. Potion juga nggak ada. Lalu di sini ada Scorpio. Ada Scorpio hadir ya di kartu Luz di sini. Lalu selanjutnya Mars. Mars ini masuk ke energinya Aries ya. Ini entah kenapa ya, energi yang justru memiliki sisi logik yang tinggi, mudah banget ketarik sama dia. Apakah ini berkaitan dari ambisi dan nafsunya dia? Si Aries ini memiliki ambisi dan nafsu, sehingga mudah banget ketarik sama si selingkuhannya itu ya, sahabat kebahagiaan. Neptune. Neptune ini masuk ke energinya Pisces ya, sahabat kebahagiaan. Pisces memang jago sekali menyembunyikan perasaan, menyembunyikan emosionalnya dia. Lalu di sini ada kartu Arsenic, tidak ada energi zodiaknya. Ritualis ini masuk ke energinya Virgo. Virgo masuk di sini, Vendetta di sini nggak ada energi zodiaknya. Jadi yang paling kuat di sini ya, sahabat kebahagiaan, Gemini, Pisces, lalu di sini Aries dan juga Virgo. Ini beberapa zodiak yang cukup kuat untuk energi bahwa dia akan kembali berselingkuh. Kenapa dia mudah seperti itu? Memang ada indikasi bahwa ritualis yang berkaitan dari black magic itu ada ya. Oke, ini zodiak yang diberi peringatan ya, sahabat kebahagiaan. Lebih baik sadarkan kalau misalkan untuk menghilangkan energi negatifnya ini bagaimana Kevin biar dia tidak mudah kena ilmu pelet seperti ini. Sahabat kebahagiaan mungkin bisa memandikan dia dengan air garam ya, karena air garam ini bisa memurnikan bentuk-bentuk hal negatif ya, termasuk pelet, energi negatif yang masuk ke dalam tubuh, hal-hal yang berkaitan dari pikiran-pikiran negatif apa. Ini kita bisa membersihkan dirinya dengan mandi air garam ya, sahabat kebahagiaan. Tapi usahakan air garamnya itu garam mandi ya, bukan garam beriodium, karena kalau pakainya garam beriodium itu nggak ada efeknya ya. Oke, ini untuk energi yang kartu pertama ya. Kita akan cek menggunakan kartu yang berikutnya, karena yang gampang banget ini dari semesta yang tunjukkan yang kena black magic dari dia. Gemini, Pisces, Aries, dan juga Virgo. Oke, kita tarik dulu kartunya. Dan kita akan menggunakan kartu tarotnya ya, sahabat kebahagiaan. Kartu tarotnya kita cek bersama-sama. Siapakah dia yang mudah terkena pelet, atau mungkin juga bukan pelet tapi karena ambisi dia, atau memang karena keinginannya dia yang berselingkuh. Siapakah dia yang berselingkuh, sahabat kebahagiaan? Akan kembali berselingkuh. Yang pertama ada kartu Seven of Cup. Oke, dia masih memiliki keinginan ya, sahabat kebahagiaan, untuk mendekati si perselingkuhan. Banyak sekali keinginan, banyak sekali mimpi di sini. Seven of Cup di dalam kartu Gustav Dor Tarot ini memang memiliki banyak sekali permainan di dalam hidupnya dia, yaitu mempermainkan perasaan ya. Aduh, Kevin lihatnya nggak tahu kenapa ini dia adalah sang pemimpi dan sang raja tega sih, sahabat kebahagiaan. Kalau misalkan kamu berada di kondisi toksik seperti ini, ngejalin hubungan sama dia, lebih baik sahabat kebahagiaan itu memberikan sebuah ketegasan yang lebih kuat ya, sahabat kebahagiaan. Dan Seven of Cup ini, Kevin lihat untuk si raja teganya ini justru masuk ke energinya si Scorpio ya, sahabat kebahagiaan, dia yang berzodiak Scorpio. Dan untuk sahabat kebahagiaan yang rasa kurang nyaman dengan si Scorpio yang energinya dia tuh kayak mempermainkan hati dan perasaan kamu, lebih baik sahabat kebahagiaan itu bijaksana ya, bijaksana di sini. Lalu selanjutnya di sini ada energi kartu Strength ya. Dia memiliki sebuah kekuatan dan dia memang selalu mengulangi kejadian-kejadian yang sama ya, sahabat kebahagiaan. Karena Kevin lihat bahwa sisi kepercayaan dirinya dia itu cukup tinggi banget ya, cukup tinggi. Dia punya sisi kepercayaan diri yang tinggi dan dia adalah tipikal orang yang jago untuk melunakkan segala sesuatunya, termasuk sahabat kebahagiaan yang tadinya marah-marah sama dia terkait dari masalah perselingkuhan, dia bisa melunakkan itu, yang kemudian hubungannya tuh jadi damai kembali. Tapi di sini ada potensi bahwa dia itu bisa berselingkuh, namun perselingkuhannya di situ berujung dengan damai. Nggak tahu kenapa orang ini memang jago banget untuk
melunakkan segala sesuatu yang berkaitan dari emosional ya. Dia yang berzodiak Leo. Oke, tapi kalau dilihat dia tuh sebenarnya setia loh sahabat kebahagiaan. Dia sebenarnya setia sama kamu. Tapi hal-hal yang berkaitan dari dia punya kemampuan yang luar biasa untuk melunakkan segala sesuatunya, dan disitulah adalah bentuk kelemahan dari sahabat kebahagiaan yang mungkin mudah sekali luluh sama dia. Tapi perlu diingat ya, kalau misalkan hubungannya toksik, balik lagi, kalau hubungannya toksik lebih baik di stop saja. Selanjutnya ada energi apa lagi? Ada kartun The Hero Pen ya, sahabat kebahagiaan. Ya, terkadang memang ada sesuatu hal yang membuat dia itu seperti memiliki dua sisi ya. Dua sisi dalam artian gini. Terkadang dia memang terlihat nampak seperti religius banget. Ya memang orangnya sangat religius banget, tapi terkadang di sisi religiusnya dia, ini dia memiliki sisi hal yang lain, yaitu sisi negatifnya dia, bahwa dia tidak sesuai dengan apa yang diajarkan dari sisi religiusnya dia. Karena apa? Orang ini mudah sekali tergoda oleh hal-hal yang berkaitan dari persepsi-persepsi. Ya Kevin lihat ya, dia memang memiliki pemikiran dan setuju dengan istilahnya adalah poligami. Dia menyetujui itu, tapi dia masih ragu apakah mampu atau tidak dirinya dia untuk melakukan poligami di situ. Tapi untuk sahabat kebahagiaan yang berhadapan dengan dia yang memiliki sisi religius, yang memiliki sisi bahwa orang ini tuh sebenarnya itu maunya apa, terkadang baik banget, terkadang mengarahkan hal yang positif, tapi terkadang dia itu berani untuk berselingkuh. Ya ini semua memang balik lagi karena ada nafsu. Dan di kartun The Hero Pen ini memang identik dengan cakra seksi ya sahabat kebahagiaan. Ketika cakra seks muncul di situ, dia memiliki kepercayaan diri yang kuat dan bahwa dia memiliki ambisi yang berkaitan dari seksualitas ya sahabat kebahagiaan. Dan siapakah dia? Yang kalian lihat di sini memang ada ranahnya ke energinya Taurus ya. Jadi dari bacaan ini ada Scorpio, ada Leo, ada Taurus muncul. Lalu selanjutnya ada kartu Page of One ya sahabat kebahagiaan. Ya dia suka yang lebih muda dari dirinya dia. Kenapa suka yang lebih muda? Karena dia ngerasa bahwa ketika dia berhubungan dengan yang muda, dia itu bisa ngemong. Dia itu istilahnya adalah bisa ngarahin dia untuk ini, untuk itu. Dia bukan tipe orang yang suka diatur. Makanya dia di sini memilih untuk mengatur ya, mengatur. Dan yang kayak lihat di sini memang perselingkuhannya ini rata-rata usianya itu jauh lebih muda. Dia si selingkuhannya itu jauh lebih muda. Dan di sini Kevin lihat memang dia tertarik. Secara energi dia memang tertarik pada orang yang lebih muda. Siapakah dia di sini? Elemen api ya sahabat kebahagiaan. Ini adalah zodiak elemen api, dan yang Kevin lihat itu lebih banyak ke zodiak Leo ya. Nggak tahu kenapa nih untuk dia yang berzodiak Leo ini bisa ketukar-tukar ya macam-macam energinya ya. Bisa ini masuk ke Leo atau mungkin juga Scorpio, Leo, Taurus, dan ini juga energinya Leo. Dia yang berzodiak Leo, si selingkuhannya usianya jauh lebih muda ya sahabat kebahagiaan. Lalu selanjutnya ada kartu Temperance di sini sahabat kebahagiaan. Mencoba untuk mencari jati dirinya dia, mencoba untuk mencari sebuah keseimbangan di dalam hidup ya. Selama dia ngejalan hubungan dengan sahabat kebahagiaan, mungkin dia belum mendapatkan sebuah keseimbangan dari perasaan dan juga emosional. Makanya dia masih mencari jati diri, masih mencari siapa sih yang layak untuk aku singgahi di sini. Orangnya ini memang banyak sekali pertimbangan-pertimbangan. Dan ketika ngejalan hubungan dengan sahabat kebahagiaan, memang dia sebenarnya itu belum begitu yakin ya, tapi mencoba istilahnya adalah melakukan permainan percintaan di situ sama sahabat kebahagiaan. Ketika ngejalan itu, dia ngerasa bahwa oh kok nggak seimbang, makanya dia ada potensi untuk berselingkuh di sini. Tapi sahabat kebahagiaan cobalah untuk bisa menyeimbangkan hubungannya ya, karena orang ini bisa balik lagi sama sahabat kebahagiaan. Ini masih bisa diselamatkan nih. Dia adalah si Sagittarius ya sahabat kebahagiaan. Sagittarius masih bisa diselamatkan. Oke. Selanjutnya ada energi apa lagi? Ada kartu Three of Cups sahabat kebahagiaan. Ya ini perselingkuhannya hanya untuk bersenang-senang saja sih sahabat kebahagiaan. Tidak ada istilahnya dia akan hidup bersama selingkuhannya, enggak. Karena yang dikejar itu hanya sebuah kesenangan semata ya. Karena Kevin lihat di sini memang ini bisa masuk ke hubungan FWB ya, friend with benefit doang. Tapi terkait itu semua, apapun yang dilakukan kalau misalkan dia selingkuh, ya udah itu adalah sebuah kesalahan, yaitu mengkhianati diri sahabat kebahagiaan. Ya memang yang dia lakukan hanya untuk bersenang-senang doang. Tapi kata bersenang-senang saja, ini indikasinya memang mempermainkan sesuatu, dan itu memang ada karma ya. Di energi kartu Three of Cup yang kita lihat, dia adalah yang berzodiak Cancer hadir di sini ya. Lalu selanjutnya ada kartu 5 Pentacle. Nah 5 Pentacle ini juga hubungannya kayak ngerasa kurang nyaman ya,
kurang nyaman dari segi materi, makanya dia berselingkuh untuk mendapatkan sebuah materi. Ada sebuah pemanfaatan di situ ya, sahabat kebahagiaan. Ya kalau misalkan dia selingkuh untuk mencari sebuah pemanfaatan secara materi, ya mungkin si selingkuhannya itu akan ngerasa bahwa dibodohi atau dibohongi oleh si dia ya, sahabat kebahagiaan, karena diporotin ya. Kevin lihat di sini dia adalah zodiaknya Taurus ya, sahabat kebahagiaan. Gak tahu kenapa nih Taurus ini lagi banyak muncul untuk dia yang berzodiak Taurus, lagi banyak muncul dalam hal-hal yang berkaitan dari selingkuh ya, memiliki potensi untuk berselingkuh. Oke, selanjutnya ada kartu Knight of Swords ya. Ini ngotot banget sih, sahabat kebahagiaan. Ini hampir sama di energi kartu komunikasi yang tadi ya, sahabat kebahagiaan. Karena Kevin lihat di sini Gemini itu kayak ngelawan arus banget ya, ngelawan arus banget ngejalin hubungan dengan dia, dan masih ada komunikasi antara hubungan ini yang statusnya adalah berselingkuh. Dia sama Gemini ini masih ada komunikasi, sahabat kebahagiaan. Karena Kevin lihat si Gemini ini berani banget untuk ngelawan arus ketika ngejalin hubungan perselingkuhan. Jadi ada potensi bahwa Gemini itu masih komunikasian sama si selingkuhannya. Oke, ada kartu 6 pedang ya. 6 pedang di dalam kartu tarot, dia tuh mencoba untuk move on ya. Mencoba untuk move on tapi gagal-gagal terus ya. Entah kenapa nih, pikirannya dia itu masih terbayang si selingkuhannya ya. Masih terbayang. Ini sudah masuk ke dalam ranah pikiran dia ya, sahabat kebahagiaan, bahwa dia masih memikirkan si selingkuhannya dia. Tapi di lain sisi dia memang tahu yang dia lakukan itu salah, berarti ada kesadaran diri. Apakah ini bisa diselamatkan? Jawabannya masih bisa diselamatkan ya, sahabat kebahagiaan. Ketika dia bimbang di sini, ketika dia kehilangan arah, alangkah baiknya sahabat kebahagiaan ini juga memberikan sebuah kata maaf sama dia, dan coba untuk memperbaiki bersama-sama ya, sahabat kebahagiaan. Karena hubungan perselingkuhan itu pasti ada sebab akibatnya. Kenapa dia bisa selingkuh? Kenapa dia bisa seperti ini? Ya kalian harus komunikasikan, jalin terus keintiman kalian, jalin terus keharmonisan kalian, karena dia itu masih bisa diselamatkan. Siapakah dia? Dia adalah Aquarius ya, sahabat kebahagiaan. Oke, selanjutnya ada energi apa lagi? Ada kartu Ace of Swords, sahabat kebahagiaan. Ini komunikasi masih muncul nih. Ace of Swords di dalam kartu tarot ini juga memiliki makna tentang sebuah daya saing ya, daya saing. Apalagi ini kartunya adalah Gustav Dor ya. Gustav Dor itu mengungkap sesuatu hal yang berkaitan dari sisi misteri ya. Ya, dia memang memiliki perencanaan untuk terus ngejalin komunikasi. Balik lagi tentang komunikasi. Komunikasinya ini nggak akan pernah putus ya, sahabat kebahagiaan, karena daya saingnya ada ya antara kamu dan si selingkuhannya. Dan paling banyak di energi kartu Ace of Swords ini adalah elemen udara ya. Elemen udara itu memang sangat nyaman sekali ketika ngejalin sebuah koneksi komunikasi yang membuat dia tuh ngerasa nyaman. Kalau komunikasinya nyambung nih, dia sama selingkuhannya, maka dia akan mencoba untuk berkomunikasi terus. Dia adalah Libra, Gemini, dan Aquarius ya, sahabat kebahagiaan. Tapi yang paling ngotot itu Gemini. Gemini masuk di sini. Lalu selanjutnya ada kartu 8 cup ya, sahabat kebahagiaan. 8 cup ini dia juga memimpikan dan menginginkan hubungannya itu memiliki sebuah komitmen, sahabat kebahagiaan, karena dia punya rencana sama si selingkuhannya bahwa dia berupaya untuk ngejalin sebuah komitmen, pengen hubungannya naik ke level yang lebih tinggi. Tapi ini hanya batas keinginan dari perasaan dan emosionalnya dia ya, sahabat kebahagiaan, karena dia ngerasa bahwa hidupnya dia tuh sudah diberikan banyak sekali makna sama si selingkuhan. Nah, kalau misalnya sahabat kebahagiaan ngerasa wah ini bahaya banget nih ranahnya, nanti takutnya dia poligami atau apa, sahabat kebahagiaan juga harus bisa menyadarkan dirinya dia ya, kalau misalnya kamu tuh sayang banget sama dia adalah si Pisces ya. Oke, selanjutnya ada kartu The Chariot. Oke, The Chariot di sini, sahabat kebahagiaan, dia memang ada potensi nih, ada potensi untuk ketemuan dan ngejalin hubungan ini cukup lama ya, sahabat kebahagiaan. Dia adalah Cancer. Cancer di sini ada potensi hubungan jangka panjang sama si selingkuhannya. Jadi kalau misalnya sahabat kebahagiaan nih mencurigai untuk si dia yang berzodiak Cancer, sama siapa sih dia selingkuhannya? Ya jawabannya dengan orang yang sama ya, sahabat kebahagiaan. Ini masih dengan orang yang sama, si Cancer. Oke, ada potensi siapa lagi yang bisa berselingkuh? Oke, si Libra ini sebenarnya sudah patah hati ya, sahabat kebahagiaan. Sudah patah hati, sudah ngerasa bahwa oh udah cukup nih hubungan perselingkuhannya sama si selingkuhannya itu.
Ketika dia patah hati di sini, dia sebenarnya berpikir untuk tidak melanjutkan hubungan perselingkuhan, tapi rasa penasarannya itu masih ada. Apakah masih ada cinta di dalam dirinya dia? Padahal dia tahu bahwa yang dia dapatkan adalah rasa patah hati atau penolakan ya dari hubungan perselingkuhannya di sini. Ya Libra ini masih bisa diselamatkan ya sahabat kebahagiaan, tapi hatinya dia tuh sangat sensitif sekali. Jangan pernah sahabat kebahagiaan itu ngejudge dirinya dia, karena dia sedang berusaha untuk proses dirinya untuk bisa healing ya sahabat kebahagiaan. Libra masih bisa diselamatkan. Lalu di sini ada kartu King of Pentacle. Oke, lagi-lagi kita ketemu dengan Taurus. Wah, Taurus nggak tahu kenapa ini gairahnya lagi berubah drastis banget ya untuk dia ya. Kalau misalkan berkaitan dari harta, tahta, dan wanita, mungkin ini masuk ya ke energinya Taurus ya sahabat kebahagiaan, karena dia tergoda dengan sesuatu hal yang berkilau. Ya, yang berkilau itu tidak selamanya indah ya. Di sini Kevin lihat untuk dia yang berzodiak Taurus itu memang berani banget nih, berani banget. Ada ranah materi juga yang dia ambil sama si selingkuhan, atau justru terbalik ya. Si Taurus ini energinya itu diporotin sama si selingkuhannya ya. Tapi Kevin lihat di sini memang hal-hal yang berkaitan yang menghancurkan dirinya dia itu memang harta, tahta, dan wanita sih. Oke, ini adalah Taurus. Lalu ada potensi apa lagi zodiaknya? Oke, ada kartu Three of One ya sahabat kebahagiaan. Ya, menjadi hubungan perselingkuhan di sini memang sudah menjadi niatnya dirinya dia ya, karena dia tuh niat banget selingkuh sama orang tersebut ya sahabat kebahagiaan. Ya kalau misalkan yang dikejar itu sebenarnya apa? Apakah cinta atau apa? Yang dikejar itu hanya ranah gairah semata ya sahabat kebahagiaan. Karena Kevin lihat di sini dia sebenarnya tidak memiliki tujuan yang pasti untuk berselingkuh. Yang dikejar itu cuma ranah gairahnya doang. Jadi tidak ada sebuah ketetapan hati ya, ketetapan hatinya dia untuk terus ngejalin hubungan yang sifatnya adalah intim sama si selingkuhannya. Kevin lihat di sini dia cuma ketarik doang sama body, ketarik doang karena fisik doang. Jadi cinta masuknya ini adalah masuk ke cinta secara fisik ya sahabat kebahagiaan. Dia adalah Aries. Oke. Ini beberapa zodiak yang terbaca ya untuk tema kita hari ini, dan ini bisa campur-campur nih zodiaknya dia tuh masuk ke dalam kartu mana. Ini bisa campur-campur. Kevin ingatkan lagi ya, yang pertama di sini ada Scorpio, ada Leo, ada Taurus, lalu di sini ada Leo juga, ada Sagittarius, ada Cancer, lalu di sini ada Taurus, ada Gemini, ada Aquarius, ada elemen udara ya. Gemini ini paling pertama nih, Gemini, Libra, dan juga Aquarius juga. Lalu di sini ada Pisces muncul di sini, ada Cancer, ada Libra, ada Taurus, dan juga ada Aries. Ini beberapa zodiak yang paling kuat ya, memiliki potensi. Akankah dia akan kembali berselingkuh? Tapi ini adalah sebuah prediksi ya sahabat kebahagiaan, tergantung bagaimana situasinya. Ya, kuncinya satu, ke hal yang tadi, yaitu adalah komunikasi. Karena dari semua zodiak yang Kevin bacakan di sini, dia masih penasaran dan masih ada ranah komunikasi dengan si selingkuhan, atau dia menutupi komunikasinya bersama si selingkuhan. Curiga boleh, kalian curiga boleh sama pasangan kamu, tapi kecurigaan kamu di situ diimbangi dengan sisi logiknya ya. Jangan terlalu istilahnya sahabat kebahagiaan itu kebawa emosional, langsung jebret gitu, nanti takutnya malah kamu yang disalahkan ya sahabat kebahagiaan. Main cantik, main anggun ya sahabat kebahagiaan, dan juga jangan lupa untuk tetap bijaksana ya. Oke, kita cek untuk inisial nama. Untuk inisial namanya di sini ada huruf A untuk Alpha, lalu di sini ada huruf B untuk Bravo, ada huruf X untuk Christmas. Huruf X itu jarang banget ya orang namanya hurufnya X. Lalu di sini ada huruf U untuk Ultra. Lalu di sini ada huruf G untuk Gamma. Selanjutnya ada huruf apa lagi? Ada huruf D untuk Delta. Selanjutnya di sini ada huruf O untuk Oscar. Lalu ada huruf K untuk Kevin. Wah, Kevin selingkuh nih. Oke, selanjutnya di sini ada huruf W untuk Woman. Lalu di sini ada huruf Z untuk Zero. Dan yang terakhir di sini ada huruf I untuk Indonesia. Ini beberapa inisial nama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini. Akankah dia akan kembali berselingkuh? Jawabannya adalah ada potensi untuk selingkuh. Kunci utamanya adalah di komunikasinya dia, akses komunikasinya dia dengan si selingkuhannya ya sahabat kebahagiaan. Apapun yang terjadi di sini, alangkah baiknya tetap bijaksana ya.
Oke, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah!